Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat semuanya, harus semangat ya. Oke, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dari cerita fantasi. Di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian, ciri umum, dan juga jenis dari cerita fantasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dari cerita fantasi. Sudah siap belajar semuanya? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk struktur dari cerita fantasi ada 4. Sebenarnya ada 3 sih. Yuk kita pelajarin aja deh biar kalian paham. Kalau berdasarkan buku cetak ya, struktur cerita fantasi itu ada 3. Ada orientasi, ada komplikasi, dan juga ada resolusi. Loh, kenapa ibu di sini tulis ada klimaks? Jadi, klimaks itu masuk ke dalam komplikasi sebenarnya. Cuma biar kalian lebih paham dan lebih jelas, ibu tampilkan saja di sini. Oke? Jadi, struktur cerita fantasi itu ada orientasi, ada komplikasi, ada klimaks, dan juga resolusi. Yuk kita pelajari lebih lengkap apa itu orientasi, apa itu komplikasi, apa sih klimaks, dan apa kira-kira resolusi. Kita pelajari di slide selanjutnya. Satu-satu ya, kita ke orientasi terlebih dahulu. Untuk orientasi itu adalah terletak di bagian awal atau paragraf awal dari cerita fantasi dan berisikan pengenalan tokoh, latar, dan juga suasana yang ada di dalam cerita. Perhatikan baik-baik paragraf ini. Ini adalah cerita fantasi yang sudah ibu buat. Mungkin ini tidak begitu terlihat di cetak tebal. Nah, tadi ibu sudah beritahu ke kalian bahwa orientasi letaknya ada di bagian awal atau paragraf awal. Kira-kira mana sih paragraf awal atau bagian awal dari teks ini? Tentu jawabannya yang ini dong. Nih, pada suatu hari di siang yang sangat panas ada seorang anak bernama Shiva. Dia berjalan hendak mengunjungi rumah neneknya di Wanasaba. Stop dulu sampai situ, karena kita akan mempelajari orientasi. Jadi, orientasi itu hanya menjelaskan tentang tokoh dan latar. Suasana bisa, tapi kebanyakannya hanya tokoh dan latar saja. Coba kalian perhatikan baik-baik di sini. Pada suatu hari di siang yang sangat panas ada seorang anak yang bernama Shiva. Dia berjalan hendak mengunjungi rumah neneknya di desa Wanasaba. Tokohnya di dalam cerita ini kira-kira siapa? Shiva. Ya. Selanjutnya, latar atau tempatnya di mana? Desa Wanasaba. Di dalam orientasi atau di paragraf awal atau bagian awal kalian bisa menemukan siapa sih tokohnya, di mana sih latarnya, atau di mana sih tempatnya. Sudah terjawab, tokohnya ada Shiva dan juga tempatnya di Wanasaba. Bu, tapi kan di bagian bawah ada tokoh lain, Bu. Ya betul, di bagian bawah ada tokoh lain. Tapi di orientasi di sini mulainya awal pengenalan tokoh dan biasanya disebutkan tokoh utamanya. Jelas dong di sini tokoh utamanya adalah Shiva. Tempatnya di mana? Desa Wanasaba. Kurang lebih seperti itu ya untuk orientasi. Jadi kalau misalnya ibu minta sama kalian, carilah orientasi dari teks di bawah ini. Kalian gak usah pusing sampai ke bawah nyari mana ya orientasi, mana ya pengenalan, mana ya. Gak usah. Kalian cukup fokus ke paragraf 1. Ini paragraf 1 nih. Sampai sini nih. Ini paragraf 1, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Ini sampai sini dan ini kelima. Oke? Jadi fokus aja ke paragraf 1-nya dari sini sampai dengan sini. Itu paragraf 1-nya. Ya. Dan itu adalah orientasinya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu tentang komplikasi. Apa ya komplikasi ya? Nah, kalau orientasi itu terletak di paragraf awal atau di paragraf 1, tapi untuk komplikasi letaknya ada di bagian tengah cerita atau paragraf tengah dalam cerita fantasi.
Kalau orientasi kan tadi isinya pengenalan tokoh, latar, dan suasana ya. Tapi kalau di dalam komplikasi berisikan permasalahan atau awal mula konflik dalam sebuah cerita. Awal mula konflik dalam sebuah cerita itu dijelaskan di bagian komplikasi, di mana letak komplikasi sendiri ada di paragraf tengah. Oke, di mana letak paragraf tengah? Yaitu ini kan paragraf awal ya, dan ini paragraf akhir. Berarti paragraf tengahnya kan yang ini nih. Ini, terus ini, dan ini. Oke, ya. Berarti paragraf tengahnya ini, ulangi, ini, dan ini. Oke. Itu adalah paragraf tengahnya. Jadi kalau misalnya ibu minta kalian untuk mencari di mana letak komplikasi, jawabannya bukan paragraf tengah. Ya, kalian jawabnya ada di paragraf 2, di paragraf 3, di paragraf 4, di paragraf 5. Oke? Begitu kurang lebih untuk menentukan komplikasi dalam sebuah cerita fantasi. Di mana untuk komplikasi sendiri isinya adalah awal mula permasalahan atau konflik dalam sebuah cerita. Oke, selanjutnya adalah klimaks. Nah, kalau tadi orientasi itu kan awal dikenalkan tokoh ceritanya, tempat kejadian ceritanya, terus di dalam komplikasi dijelaskan tentang awal mula permasalahannya atau awal mula kejadiannya. Untuk klimaks sendiri itu adalah puncak permasalahan atau puncak dari konflik, ya, atau hal yang paling seru-serunya nih dalam sebuah cerita itu, ya. Nah, berisikan hal yang paling seru atau paling menegangkan dalam sebuah cerita. Terletaknya di sebelum paragraf akhir. Nih. Letaknya jadi ada di paragraf tengah juga, nyambung dengan komplikasi. Cuma sebelum paragraf akhir. Tadi kan ibu udah jelasin ya, untuk komplikasi itu yang mana? Yang ini, paragraf 2 ya. Yang ini, paragraf 3. Yang ini, paragraf 4. Dan yang ini, paragraf 5. Dan ini bukan masuk ke klimaks. Mana dong yang klimaksnya? Yang ini. Maksud ibu hilang. Yang ini. Nih, ini klimaksnya nih. Ya. Kan ini paragraf akhir nih. Sebelum paragraf akhir kan ada paragraf lagi. Nah, ini adalah klimaksnya nih. Hal yang menegangkan atau hal yang paling seru-serunya nih. Ya. Nanti ibu jelaskan dulu, nanti ibu bacakan ya ceritanya ya. Jadi itu adalah klimaks. Jadi apa sih klimaks? Klimaks itu adalah puncak permasalahan atau puncak dari topik. Atau di dalam cerita kalian bisa cari aja hal yang paling menegangkan dalam cerita itu, atau hal yang paling seru banget dalam cerita itu, hal yang paling bikin deg-degan lah gitu. Aduh, penasaran apa nih selanjutnya. Itu adalah yang termasuk ke dalam klimaks atau puncak permasalahan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Terakhir adalah resolusi. Nah, untuk resolusi sendiri, resolusi sendiri itu adalah penyelesaian masalah dalam sebuah cerita. Letaknya atau terletak di paragraf akhir, paragraf paling terakhir. Tadi kan ibu udah jelasin ya. Untuk orientasi itu kan awal dikenalkan nih, pengenalan tokohnya siapa, latarnya di mana, suasananya gimana. Terus di dalam komplikasi dijelaskan awal mulanya ada permasalahan atau konflik. Selanjutnya ada klimaks, yaitu puncak dari permasalahan. Nah, ketika muncul sebuah permasalahan, muncullah resolusi atau solusi untuk masalah tersebut atau penyelesaian dalam sebuah masalah di cerita fantasi. Letaknya ada di mana? Ada di paragraf paling akhir. Oke? Nah, dari kata akhirnya sampai dengan ke sifa itu adalah resolusi ya. Jadi jangan sampai tertukar. Ketika orientasi ada di paragraf awal atau paragraf pertama, untuk resolusi adanya di paragraf terakhir. Begitu ya kurang lebih untuk struktur dalam cerita fantasi. Nah, ini dia. Maaf.
ini dia kesimpulannya. Kesimpulan struktur cerita fantasi ya. Orientasi itu isinya adalah pengenalan tokoh dan latar. Adanya di mana? Di paragraf awal. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi itu adalah permasalahan atau konflik dalam sebuah cerita. Adanya di mana? Di paragraf tengah. Selanjutnya ada klimaks. Klimaks itu menyambung dengan komplikasi ya, masih jadi satu kesatuan sebenarnya ini. Klimaks itu apa? Puncak permasalahan atau hal yang paling seru atau hal yang paling menegangkan dalam sebuah cerita. Letaknya di mana? Ada di paragraf tengah, sama dengan komplikasi ya. Selanjutnya untuk resolusi itu adalah penyelesaian masalah dan letaknya ada di paragraf akhir. Begitu ya kurang lebih. Ibu akan bacakan cerita yang tadi dulu nih biar kalian bisa menentukan orientasi, komplikasi, klimaks dan juga resolusi. Ibu bacakan dulu ya, simak baik-baik. Pada suatu hari di siang yang sangat panas, ada seorang anak yang bernama Shiva. Dia berjalan hendak mengunjungi rumah neneknya di desa Wanasaba. Di saat Shiva berjalan, dia melihat ada cahaya yang sangat terang di balik rerumputan. Dia pun penasaran dan menghampiri cahaya tersebut. Ternyata itu adalah pantulan cahaya dari teko berwarna emas yang terkena sinar matahari. Tanpa berpikir panjang, Shiva pun membawa teko emas itu ke rumah neneknya. Sesampainya di rumah nenek, Shiva memeriksa teko emas itu. Dia mencoba membuka teko emas itu. Tiba-tiba, ada tangan yang menarik Shiva untuk berlari bersembunyi di balik pos polisi. Tanpa Shiva sadari, dia sudah masuk ke dunia jin. Dan yang menarik tangan Shiva adalah seekor kupu-kupu berwarna hijau. Karena kaget melihat wujud kupu-kupu hijau yang berwajah manusia, Shiva pun teriak lalu pingsan tak sadarkan diri. 2 jam kemudian, Shiva pun terbangun dari pingsannya. Di sebelahnya ada seekor kupu-kupu hijau berwajah manusia dengan sedang menangis. Shiva memberanikan diri untuk bertanya. Kau kenapa menangis? Tanya Shiva gemetar. Sebelumnya, ku ucapkan terima kasih karena kau mengambil teko emas itu. Aku adalah Lulu, peri kupu-kupu yang terpisah dengan orang tuaku di pulau hutan Hutin. Aku dikejar polisi rawa saat aku mencari makan untuk ibuku yang sakit. Kini aku terjebak tak bisa pulang. Tangis Lulu menjelaskan kepada Shiva. Apakah aku bisa membantumu? Bagaimana caranya? Katakan, siapa tahu aku bisa membantumu. Tanya Shiva. Ada satu cara, yaitu aku harus memakan buah melinjo hijau. Tapi aku telah berputar-putar mencari buah itu dan tak ada hasil. Jelas Lulu. Hah? Buah melinjo hijau? Banyak sekali itu di kebun nenekku, kata Shiva. Oh yakin? Maaf, siapa namamu? Tanya Lulu. Namaku Shiva. Iya benar, banyak sekali melinjo hijau di kebun nenekku. Tapi aku kan terjebak di sini. Aku tak tahu bagaimana aku bisa kembali ke rumah nenekku. Jelas Shiva sedih. Aku tahu caranya. Kau pakai sayapku saja, lalu sebutkan mantra. Blah, blah, hopli, hopli, kembali ke bumi. Hayo cepat pakai sayapku, bantu aku tolong. Oke, kata Shiva. Shiva pun memakai sayap Lulu dan menyebutkan mantra yang Lulu jelaskan. Tak lama Shiva sudah berada di teras nenek. Tanpa berpikir panjang, Shiva berlari ke kebun belakang rumah nenek dan mengambil melinjo hijau. Shiva pun bergegas menyebutkan mantra lagi dan menyerahkan buah melinjo hijau kepada Lulu. Akhirnya, Lulu bisa kembali ke pulau hutan Hutin dan Lulu bisa kembali ke bumi dengan sayap Lulu yang dihadiahkan kepada Shiva. Yaps, itu adalah ceritanya. Ya,
Ibu jelaskan sekali lagi ya. Untuk orientasi itu awal mula pengenalan tokoh ceritanya dan juga latar serta suasananya. Ya, dimana di sini tokohnya bernama Syifa, tempatnya di Desa Wanasaba, suasananya apa nih? Siang, ya sangat panas. Gitu. Selanjutnya itu tadi orientasi ya. Yuk di paragraf letaknya di mana? Di paragraf 1. Selanjutnya di paragraf kedua. Untuk di paragraf kedua sendiri, awal mula ada sebuah masalah. Lihat di paragraf kedua dan selanjutnya. Kira-kira di sini awal mula terjadinya masalah atau problem atau konflik itu apa? Ketika Syifa melihat ada cahaya dan ternyata cahaya itu adalah pantulan sinar dari teko berwarna emas, teko emas. Nah, dari situ aja tuh udah mulai masalah nih. Kenapa masalahnya? Karena Syifa melihat cahaya, ada teko emas. Syifa membawa teko emas itu ke rumah neneknya. Padahal kan ya udah sih ada teko emas, biarin aja, ya kan. Tapi di dalam ceritanya dibuat Syifa menemukan teko emas dan membawa teko emas itu pulang ke rumah neneknya. Terus ada itu konflik yang satu ya, atau permasalahan ke-1. Selanjutnya ada permasalahan kedua. Apa itu permasalahan kedua? Permasalahan kedua adalah ketika si Syifa ini membuka teko emas itu dan tiba-tiba ada tangan yang menarik Syifa, di mana tangan itu adalah seekor kupu-kupu berwarna hijau. Itu udah mulai permasalahan lagi nih. Tekonya dibuka, tiba-tiba Syifa ternyata bertemu dengan kupu-kupu berwarna hijau dan ternyata dia sudah ada di dunia jin. Ya, itu permasalahan yang kedua. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga. Syifa pingsan nih. Ketika pingsan ternyata dia bertemu dia di sebelah dia sudah ada kupu-kupu hijau. Kupu-kupu berwarna hijau yang berwajah manusia. Ternyata kupu-kupu hijau itu bernama Lulu. Nah, ternyata si Lulu ini adalah peri kupu-kupu yang terjebak di dunia jin. Entah kenapa dia bisa terjebak di dunia jin, nggak tahu juga. Namanya juga cerita fantasi, ceritanya aneh, ceritanya ajaib lah ya. Itu permasalahan yang ketiga, di mana Lulu punya masalah, yaitu dia terjebak di dunia jin dan dia meminta tolong kepada Syifa dengan buah melinjo hijau, yang ternyata buah melinjo hijau itu ada di kebun neneknya, Syifa. Syifa pun bingung, bagaimana saya bisa menolong, ya kan? Syifanya aja ada di dunia jin juga gitu. Akhirnya dikasih tahu, ada nih caranya gitu loh, menolongnya, yaitu dengan menggunakan sayapnya dan dia mengambil buah hijau yang ada di rumah neneknya. Selanjutnya itu sudah masuk ke komplikasi ya, ada komplikasi 1. Berarti komplikasinya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Kenapa komplikasinya ada 3? Karena ini adalah ini adalah klimaks, puncak permasalahannya. Selesai di dalam selesai di dalam komplikasi. Kita masuk ke klimaks atau puncak permasalahannya. Ketika tadi ada permasalahan 1, permasalahan 2, permasalahan 3, makin runyem lagi atau makin bingung lagi, makin menegangkan lagi, yaitu ketika Syifa mencoba memakai sayapnya Lulu, lalu dia pergi berada di rumah neneknya mengambil buah melinjo. Dia pun kembali lagi ke dunia jin. Akhirnya ke dunia jin itu kan menegangkan ya. Kenapa menegangkan? Bisa jadi ada polisi yang ingin menangkap Syifa dan juga Lulu. Bisa jadi si Lulu juga ketika kembali ke dunia jin dia sudah meninggal atau dia sudah mati ditangkap oleh polisi rawa, ya kan? Itu kan menegangkan gitu. Nah, ketika sudah menegangkan, ada permasalahan terus udah menegangkan atau bagian klimaksnya, ada resolusi atau ada penyelesaian masalahnya, ya. Nah, untuk penyelesaian masalah atau resolusi itu biasanya cirinya dengan kata akhirnya. Akhirnya Lulu bisa kembali ke pulau hutan-hutin dan Lulu bisa kembali dan Syifa bisa kembali ke bumi dengan sayap Lulu yang dihadiahkan kepada Syifa. Berarti kan di sini ada sebuah penyelesaian di mana sama-sama selesai nih, sama-sama bahagia nih. Lulu kembali ke pulau hutan-hutin, Syifa juga bisa kembali ke bumi, ke rumah neneknya, ya kan, dengan menggunakan sayap yang dihadiahkan oleh Lulu. Ya,
Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari struktur cerita fantasi. Kita lanjut ke tugas. Untuk tugasnya sendiri, di pertemuan ketiga ini seperti biasa setelah selesai menonton video ini jangan lupa lakukan absensi kehadiran di kolom komentar dengan menuliskan hadir, nama kelas, hadir, nama lengkap dan juga kelas. Jangan sampai menuliskan salah kelas, jangan ya. Selanjutnya kalian bisa melanjutkan video yang kedua. Video yang kedua ini ada linknya ada di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.